Gue ngeliat jendela kok tumben nggak ditutup nih. Nah di jendela itu kayak ada yang ngegebrak-gebrak gitu loh, brek, brek goyang. Jadi dia kan diganjel tuh, brek, brek, miring begini kan jadi kelihatan selaknya tuh yang pinggirannya itu. Gue kaget setengah mampus pas gue liat gini, itu kuncup pocong bang. Itu sekelibat putih bayangan dari kamar itu keluar bang. Bes. Itu semua yang ada di situ ngelihat, pada teriak. Mau ke sumur, nah itu ada pintu kan. Pas dibuka pintu itu pada kaget bang. Ternyata di atas sumur itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya atau kejadian-kejadian horor yang dialami di tempat tinggalnya di daerah Jakarta Utara. Jadi dia tinggal di situ bersama keluarganya dan banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor yang bener-bener gue bilang ini gila banget sih. Dan ya ada sesuatu juga nih yang nimpa neneknya katanya gitu. Jadi di samping gue udah ada Bang Viko. Halo Bang, datang lagi ke studio Lonceng Misteri nih. FYI nih buat sahabat lonceng nih, Bang Viko ini adalah narsum ketiga kita dulu waktu Lonceng Misteri awal-awal berdiri ya. Narsum ketiga ya, narsum ketiga atau narsum keberapa ya Bang ya? Tiga kayaknya. Buat sahabat lonceng mungkin yang emang penonton lama Lonceng Misteri nih pasti inget sama Bang Viko, pasti pernah nonton videonya Bang Viko dan karena ada satu dua hal alasan ya Bang ya, videonya harus kita take down. Dan sekarang nih Bang, kejadian horor yang lo alamin di rumah lo itu tahun berapa sampai tahun berapa nih Bang? Jadi kejadian yang gue rasain itu pas tahun 2010. Pas gue kelas 1 SMK, ya sampai sekarang sih sebenarnya, sampai gangguan-gangguan itu masih ada. Oke. Ini kejadian horornya maksudnya gimana nih Bang? Ya, saking angkernya ini sampai tadi katanya itu nimpan nenek lo, maksudnya gimana nih Bang? Ya, jadi banyak kejadian di rumah gue tuh kayak berupa kita semua sekeluarga kayak ngeliat sosok, kayak ngeliat kayak diganggu suara, dan sampai akhirnya ada yang ganggu nenek gue, dan pada akhirnya nenek gue sampai meninggal, itu masih tetap ada gangguan. Oke. Ini gila nih. Jadi benar-benar teror-teror yang dialami itu semuanya nyaksin, satu keluarga nyaksin ya. Kebanyakan kayak gitu ya. Maksudnya rangkuman ceritanya itu nanti bakal banyak kejadian yang dialamin nggak cuma satu orang, tapi banyak mata nih yang menyaksikan. Keluarga hampir tahu lah kejadian. Wow. Nyaksikan juga semuanya. Wah, ini gila banget. Ini bakal gila banget nih. Jadi buat sahabat lonceng ya, jangan skip videonya, harus nonton videonya dari awal sampai habis karena gue jamin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan by the way, Viko ini juga kebetulan kerabat dekat kita juga ya. Jadi dia sekarang udah bikin channel YouTube. Oke. Kisah Tengah Malam namanya, bener ya? Oke. Itu boleh dikasih tau nggak Bang sama sahabat lonceng, Kisah Tengah Malam itu apa nih? Nah, jadi channel gue ini podcast horor. Horor juga, podcast horor, oke. Kita ngundang narasumber buat cerita di channel kita, dan itu narasumber yang original banget Bang. Original ini maksudnya? Belum pernah cerita ke channel manapun. Perdana cerita ke channel gue ini. Ini gila nih. Berarti buat sahabat lonceng nih yang pengen denger asupan video horor baru nih, ini cocok banget buat mampir ke channelnya Bang Viko ya nanti ya. Jadi di sana banyak banget cerita-cerita dari narasumber pastinya Bang ya, yang gak kalah kerennya dari Lonceng Misteri. Pasti di sana pun banyak. Jadi lumayan nih buat nambah-nambah asupan horor kalian semua. Jadi buat sahabat lonceng jangan lupa mampir ke channelnya Bang Viko, Kisah Tengah Malam. Jangan lupa bantu di subscribe juga. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Dan yaudah Bang, kayaknya itu udah salah lama lagi nih Bang ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya.
Jadi awal 2010 tuh gue kan pindah ke Tanjung Priok, tepatnya di Jalan Koja lah. Nah, gue tinggal di situ di rumah nenek. Nah, di rumah nenek gue tuh yang tinggal di situ satu rumah itu keluarga semua, Bang. Oke, lingkup rumahnya keluarga semua ya, rata-rata saudara ya. Iya, jadi ada bude gua, ada pade gua, ada nenek gua, nah, tinggal di wilayah situ lah, rumah situ. Awalnya nih gua posisi waktu itu kelas 1 SMK. Gue ingat waktu itu pertama kejadian gue diganggu tuh setelah hampir setengah bulan gue tinggal di situ, baru gua ngalamin gangguan-gangguan yang pertama nih. Apa yang lumayan inilah bikin gua shock juga lah ya kan. Jadi jam sekitar habis maghrib, gue habis maghrib, mandi itu ceritanya, Bang. Kebetulan juga di rumah gue, waktu posisi gue lagi mandi itu gue lagi sendiri, Bang. Arah ke kamar mandi gue itu kayak ada pintu, Bang. Jadi setiap mau ke kamar mandi gue harus ngelewatin 2 pintu. Jadi pintu pertama itu ada dapur, nah ke kamar mandi lagi ada pintu lagi gitu. Oke. Nah pas gue buka pintu yang di dapur ini, kan itu sepi, nggak ada orang. Gue lagi buka pintu, itu mentok, Bang. Kayak ada orang di belakang pintu itu. Jadi pas gue buka begini, tek, kok kayak ada yang ganjel kata gue. Gue dorong keras, kayak didorong balik, Bang. Jadi kayak dorong-dorongan gue di pintu itu. Gue buka lagi, gue giniin, udah buka nih setengah, gue lepas, kayak didobrak gitu sama dia, Bang. Brak. Udah sampai situ gue lari keluar, teriak minta tolong lah ya kan. Udah tuh gue kayak ya udahlah, mungkin cuman sekali doang kejadian kayak gitu di rumah gue. Nah, nggak lama dari kejadian itu, sekitar 2 minggu lah. Oke. Nah, di situ juga kan keluarga gue nyokap gue tuh kebetulan lagi hamil 8 bulan lah. Kejadian yang 2 minggu setelahnya itu gue lagi tidur di ruang di kamar tidur orang tua gue, lagi pada ngumpul. Di ruang tengah itu? Iya, jadi lagi tiduran lah gitu kan, lagi tiduran, ada orang tua gue, ada adik-adik gue. Jadi posisi kita lagi marep atas nih, tiduran gini. Nah, di plafon ini nih, Bang, itu tiba-tiba kayak nonjol gitu, Bang, kayak ada yang nginjek. Set, itu plafon jadi dekok begini. Harusnya ya kalau orang itu nginjek plafon itu jebol. Iya dong, kayu. Kayu, harusnya ya. Tapi itu enggak. Jadi kayak nekuk begini nih, serot, kayak bentuk, kayak apa ya, kayak lonjong gitu loh, tapi panjang. Wah, gila. Di situ pada ngeliat jelas, Bang, adek gua, bokap gua, nyokap gua pada apaan tuh ya kan? Disabetin tuh pakai kayak sapu sapu aren lah kalau kata kita mah dulu kan, kalau orang lagi hamil gede, penangkal setan katanya sapu aren. Sabetin sama bokap gua. Berat nggak hilang tuh. Gak lama ada suara kayak bunyi kayak bunyi sayap angsa gitu, Bang. Tapi kayak vuk kayak kenceng gitu bunyinya. Kata kita kan itu apaan di atas ya kan. Nah, akhirnya bokap gue meriksa tuh, Bang, ke atas yang ini. Jadi kalau ke kamar mandi kita bisa ngelihat ini loh, plafon kita. Yeah. Jadi kelihatan gitu. Dicek sama bokap gue, dan kata bokap gue sih dia bilang kayak ngeliat orang baju putih tapi rambutnya panjang nutupin mukanya dia gitu. Cuman kayak kayak nggak jelas gitu, kayak remang-remang atau gimana, gue nggak ngerti. Disiram lah sama bokap gue pakai air. Disiram? Iya, pakai air dari kamar mandi, sebor, hilang. Dan gue yang ngeliat dari dalam langsung tonjolannya itu yang tadi langsung kayak naik, Kejadian lagi pas sudah selang sebulan. Kali ini yang dapat gangguan itu nenek gue, Bang. Nenek gue. Nah, jadi ya walaupun yang dapat gangguan nenek gue, tapi kita semua nyaksiin loh gitu loh. Gangguan itu ada di situ. Nah, posisinya kita abis maghrib. Itu abis maghrib, seperti biasa kan nenek gue kayak abis sholat, itu tiba-tiba kayak orang pingsan, Bang. Orang sakit lah, kayak udah lemes. Kenapa, Nek? Ditanyain kan. Udah nggak bisa ngomong, Bang. Kayak udah diem, lemes. Bawalah kita ke rumah sakit tuh, nenek. Mungkin kejadian habis maghrib, kita bawanya habis sisa langsung kan ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, dicek, sama dokter bilang, nggak ada penyakit apa-apa. Normal semua, katanya. Normal semua. Dan anehnya pas sudah sampai rumah sakit, nenek gue sehat lagi, Bang. Kayak ngerasa, kok gue di sini ngapain? Nggak inget apa-apa? Nggak inget apa-apa. Makanya gue bilang, lah, tadi kan nenek kan
kayak orang pingsan gitu kan, kayak nggak bisa gerak lah pokoknya gitu. Nah kita belum mikir apa-apa tuh bang, bawa pulang ke rumah. Dari rumah sakit pulang ke rumah itu sekitar jam 10 malam lah gitu. Sampai rumah dia begitu lagi, kayak cuman merem, kayak ngerenak lah, kayak gitu, kayak orang nggak bisa ngapa-ngapain gitu lah. Kok begini lagi di rumah? Akhirnya bingung dong, dia dibawa lagi ke rumah sakit, saking penasaran itu bang. Dibawa lagi ke rumah sakit, dicek segala macam lagi, lebih lengkap lagi bang. Di Thailand lah ibaratnya, biar kita nggak penasaran gitu. Iya. Itu tetap nggak ada bang. Dokter bilang sehat, normal semua katanya. Waduh. Nah dari situ kita mulai, ini nggak beres nih kalau kayak Iya. gini ya kan. Akhirnya saudara saya yang itu dipanggil lah, yang bisa. Ditanya, ini kenapa nih nenek begini di rumah? Nah jadi setelah saudara gue meriksa nih, kenapa nih nenek gue di rumah begini-gini, nggak pernah kayak orang sakit lah. Iya, bahkan kalau dibawa ke rumah sakit nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Pas Dokter dibawa juga ke rumah juga. bingung. Pas dibawa ke rumah aja gitu kan. Dibawa ke rumah, setiap ke rumah langsung kayak ya begitu, kayak orang sakit lah. Iya. Nah akhirnya pas sudah ini nenek kita tuh berarti kayak diungsikan dulu lah ke rumah saudara kita yang di sebelah gangan. Oke, itu apa yang terjadi kalau pas lagi diungsikan? Normal. Normal. Dia bisa makan, bisa ngomong, kayak sehat lah. Makanya, wah ini berarti nggak beres nih di rumah. Ya. Akhirnya kita manggil yang saudara tadi itu meriksa di rumah, ternyata katanya, wah di kamar nih nggak beres nih. Nggak beres kenapa? Pas dicek-cek, ternyata ada kiriman dari orang yang nggak suka sama nenek gue ini. Oke. Kiriman itu dia ibaratnya dia ngirim dan datangnya tuh cuman ke kamar nenek gue ini, makanya dia setiap di rumah itu dia kayak nggak bisa ngapa-ngapain bang. Dan emang tujuannya nenek lu? Tujuannya nenek gue. Oke. Nah ketika lagi keluarga ngumpul nih, lagi pada bahas tentang masalah ini gimana nih, ada kiriman dari orang gini. Nah saudara gue ini kayak baca-baca lah, kayak biar menolak bala ini. Iya, berdoa lah ya. Berdoa. Ketika lagi doa bang, itu kan posisi kamar nenek gue pintunya kebuka. Jadi saudara gue ini lagi pada di depan pintu kamar nenek gue lah, kayak lagi pada doa gitu. Ketika lagi doa, itu sekelibat putih bayangan dari kamar itu keluar bang. Bes. Itu semua yang ada di situ ngelihat, pada teriak. Itu apaan? Nah akhirnya keluarga tuh kita pada ngikutin arah yang tadi bayangan putih itu bang keluar. Termasuk lu nih? Termasuk gua. Okay. Gua, bokap gua, semua saudara-saudara gua pada kejar. Itu apaan tuh, lari ke arah sumur belakang. Mau ke sumur, nah itu ada pintu kan gua. Pas dibuka pintu itu pada kaget bang. Ternyata di atas sumur itu ada 3 pocong berdiri begitu tinggi bang. Iya. Itu kita keluarga pada jerit-jerit semua. Ngelihat semua. Ih, gila. Pocong gitu. Ya udah tuh akhirnya saudara gue bilang, udah jangan pada ini ya. Sisanya ada yang setengah pada lari lah ke depan kan, pada takut. Dan yang orang-orang tua ini yang laki mungkin pada standby kan, pada penasaran tuh. Ketika udah ngelihat nih, gue juga ngelihat bang. Gue ngelihat lama-lama redup, kayak ngilang gitu, kayak jadi apa ya, kayak tiba-tiba redup gitu loh. Kayak hilang gitu. Enggak asap bukan ya? Enggak ngasap juga ya? Kayak ya asap-asap tipis lah. Enggak kayak asap tebal, enggak, cuman tipis. Tapi kata saudara gue masih ada di situ. Oke, ini kejadian jam berapa waktu itu? Itu kejadiannya setengah 12 malam, ketika habis antar jemput nenek gue. Itu kejadiannya jam setengah 12 malam. Ini sumur di bawah. Sumur. Si 3 pocong ini di atas. Dia ngambang 3 di atas lubang itu. Berjejer tiga-tiganya. Berjejer kayak nempel gitu, tinggi bang. Dan kita belum lihat mukanya, tapi ngeliat kakinya udah jelas itu pocong. Oke. Yang lu lihat juga waktu itu sama semua? Sama semua ngeliat. Itu putih, 3 begitu, dan itu udah dipastikan emang pocong, karena emang bentuknya yang kayak kakinya itu loh. Berdiri di atas sumur itu. Tapi dia ngambang bang. Oke, iya melayang ya? Melayang gitu, iya. Nah udah tuh, akhirnya saudara gue bilang, ambil botol. Pengen ibaratnya kalau dia pengen dibersihin lah. Akhirnya ngambil botol, berhasil tuh dimasukin bang, semua 3 itu ke dalam botol itu. Pas sudah kejadian itu, besoknya sore-sore sekitar jam 3 lah, itu ada lagi bang, kiriman datang lagi. Ada lagi? Ada lagi.
Itu sore-sore padahal. Dan itu kayak sebelum tahu itu ada kiriman, itu ada bunyi ledakan Bang di dalam kamar nenek gue ini. Jadi kayak ada bunyi dentuman, duar. Pada kaget dong. Keluarga juga pada dengar semua itu kejadian itu. Pokoknya keluarga pada dengar. Suara apaan tuh? Dari mana? Ya kan? Dari kamar. Coba dibuka tuh kamar nenek gue. Kan karena nenek gue belum ada di situ kan, masih di saudara gue. Dibuka tuh ngebul Bang. Oke. Ngebul. Mungkin kayak ada ledakan apa gue juga nggak tahu, tapi tuh ngebul. Kayak apa? Kita pikir kayak jangan kabel atau apa konslet. Kita periksa semua, kita nyalain lampu apa gini-gini. Nggak ada. Nah jadi gue sekeluarga langsung kayak doa bersama di depan kamar nenek gue ini. Ketika lagi doa, lagi pada fokus lah ibaratnya doa. Kan posisi pintu nenek gue kan kebuka. Itu tiba-tiba ditutup Bang. Didorong dari dalam. Itu kita sekeluarga kaget dong. Apa dibuka lagi tuh? Buka, kosong lah ya kan, masih sisa-sisa ngebul tadi aja tuh. Dicuekin lah. Lagi doa lagi. Tuh pintu didobrak-dobrak terus Bang. Ditutup jeger, dibuka jeger. Tuh berkali-kali Bang. Sampai akhirnya pada kabur yang di dalam itu Bang. Akhirnya pada keluar semua keluarga pada saking takutnya lah. Iyalah. Ya udah akhirnya, nah yang sisa di dalam itu ya saudara gue itu akhirnya dia masuk. Gue nggak lihat dia ngapain. Dan tiba-tiba dia bilang sih udah aman, kayak dia bilang gitu. Kayak udah bersih lah. Di posisi gue juga itu waktu itu kabur Bang, terus terang aja gue kaget. Ya kan ada tiba-tiba pintunya didobrak-dobrak begitu, kita kaget keluar, akhirnya saudara gue yang ngurusin di dalam. Dan akhirnya pada kejadian itu udah bersih tuh, kata saudara gue udah kayak nggak ada, udah bersih lah, pokoknya udah nggak ada kirim-kiriman lagi lah. Kita ambil nenek kita pulang, bawa ke rumah. Alhamdulillah udah aman, udah nggak ada gangguan lagi lah, kan nenek gue tuh udah nggak ada. Dan singkat cerita, pas sudah beberapa tahun lagi nih Bang, ketika itu nenek gue yang itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, posisi beberapa tahun, kalau nggak salah 3 tahun atau 2 tahun, gue lupa, meninggal. Nah, rumah yang tadi kita kan nyatu bareng nih. Akhirnya kita memutuskan keluarga itu akhirnya udah dipisah-pisah, kayak rumahnya kita dipisah-pisah lagi. Rumah udah dibagi-bagi, kayak rumah, ibaratnya rumah warisan lah. Udah dibagi-bagi, jadi gue tinggalnya udah tetap lingkungan gue keluarga semua di situ. Cuman bedanya lebih ke privat, jadi kayak satu-satu sekarang. Jadi gangguan pertama gue pas rumah gue udah renov itu posisi pas lagi abis maghrib. Jadi posisi rumah gue sekarang ada lantai 2. Itu posisi gue kayak habis sholat kayak santai dulu ya kan, lagi nonton di atas. Nah di rumah gue ini sepi, lagi pada pergi. Lagi nggak ada orang lah, ibaratnya gue doang tuh sendiri. Gue lagi di atas, gue denger kayak suara ada buka lemari di bawah. Kayak lemari geser gitu, seret. Gue kan di bawah, gue nggak ada orang dong. Gue cek, gue turun ke tangga, tapi gue nggak sampai turun sampai ke bawah gitu Bang. Gue jadi di tangga itu setengah, gue bisa ngeliat ke bawah gini. Dan itu gue ngeliat ada orang pakai baju putih lagi sisiran ngadep kaca yang di lemari. Gue kira itu awalnya nyokap. Gue panggil, Mak, kata gue. Dia diem tuh. Kata gue, kok diem aja, kata gue. Gue naik lagi. Gue pikir gue, mak gue biarin lah. Pas gue udah sampai atas lagi, gue baru sadar lah. Gue lupa, baru inget gue nyokap gue tuh lagi pada keluar gitu. Gue cek lagi dong, gue saking perasaan gue cek lagi, gue gini, udah nggak ada Bang. Hilang ya? Udah hilang itu, yang tadi sisiran. Gue bilang, tadi siapa yang sisiran, kata gue. Ya udah akhirnya gue cabut kan keluar, karena gue posisi sendirian, gue emang rada ngeri kalau udah ngeliat begitu. Gue keluar, cerita lagi lah ke saudara gue, ya udah akhirnya keluarga gue udah pada pulang. Nah, udah aman tuh malam itu. Pas besoknya lagi, dari kejadian malam itu, besoknya itu siang-siang gue jam 11 gue lagi di atas. Seperti biasa gue lagi nonton di atas, lagi tiduran gitu Bang. Jadi TV depan gue tiduran gitu, selonjoran.
itu dari bawah kayak ada yang naik tangga, kayak lari. Debuk, lari. Dan itu gue ngeliat, dia kayak adik gue yang kecil, lari, itu ngelangkahin gue lagi tidur, Bang. Set. Wih, kata gue, nggak sopan lu, kata gue begitu nih kan. Ya itu gue pikir adik gue, lari ke arah kamar adik gue ini. Gue cek ke kamar adik gue yang tadi dia lari. Pas gue cek gini, nggak ada siapa-siapa. Kata gue, itu siapa tadi ngelangkahin gue, kata gue. Gue turun lagi ke bawah, nggak tahu di bawah emang nggak ada orang, Bang. Kata gue, pada di luar kan, pada lagi ngobrol lah. Sini. Wah, kata gue, apa gue halusinasi, kata gue. Soalnya jelas banget gitu, Bang. Ngelangkahinnya bener-bener kayak gue lagi tidur kayak diloncatin gitu. Gue bilang, tuh siapa yang ngeloncatin, kata gue tadi. Pas udah itu sebulan aman, gue nggak ada kejadian apa lagi. Pas udah 2 bulan kemudian, baru ngalamin lagi, gue diganggu lagi tuh, Bang. Posisi gue lagi di bawah, di ruang tamu, dan itu lagi pada tidur di situ. Jam berapa nih? Jam berapa? Itu kejadian itu malam sekitar jam 9:30 kalau nggak salah. Oke, udah malam ya. Iya, jadi lagi pada tiduran di bawah kan. Gue ngeliat jendela kok tumben nggak ditutup nih, kata gue. Gue lagi ngeliatin, gue entah kenapa gue kayak fokus ke jendela itu, Bang. Oke. Kayak tiba-tiba kayak gue pengen fokus ke jendela itu gitu. Pas gue lagi melamun gini, nah di jendela itu kayak ada yang ngegebrak-gebrak gitu, Bang. Brek, goyang. Jadi dia kan diganjel tuh gini, kayak brek. Kenapa nih? Gue kira kucing. Iya. Awalnya. Gue perhatiin lagi, kok nggak ada. Pas gue lagi miring begini kan jadi kelihatan selaknya tuh, Bang. Yang pinggirannya itu. Gue kaget setengah mampus pas gue liat gini, itu kuncup pocong, Bang. Itu kuncup kayak lagi digini deh, Bang. Brek. Itu gue langsung gemeter, Bang, lihat begitu. Gue bangunin lah semua kan yang ada tidur situ kan, bangunin bawa apa kan gue. Sudah bangun, pada ngeliat ke situ udah nggak ada, Bang. Hilang. Udah hilang. Tapi itu jelas banget tadi pas gue lihat itu kayak dia mungkin mau masuk atau gimana, gue nggak ngerti ya. Cuman itu kepalanya doang kayak gini, Bang. Brek. Tapi gue nggak ngeliat muka ya. Gue kayak ngeliat ya kuncupnya itu ada di sela-sela itu, Bang. Ya ujung iketan itu. Di jendela itu, Bang. Habis dari kejadian pocong itu, yang di jendela itu, seminggu kemudian ada suara delman di depan pintu gua. Itu malam-malam jam 1. Oke. Jam 1 malam kayak bunyi delman-delman yang sering kita naikin lah, yang ada itu bunyi kitring. Itu jam 1, Bang. Itu kan kebetulan depan kita tuh kayak lorong gitu loh, Bang. Ya lorong, nggak mungkin ada kuda delman lewat situ kan, nggak mungkin banget. Iya. Nggak mungkin banget. Nah, itu malam-malam itu kita dengar. Yang dengar itu bukan gua doang, ada pas itu posisi lagi ada bokap, lagi melek, dan itu ada gua sama adik gua yang satu lagi, itu bertiga. Kecering. Delman apaan malam-malam jam segini kan? Jelas habis suara dari kayak jauh deket, pas sampai depan pintu kita tuh suara kayak ngilang, Bang. Kayak hilang gitu. Dan suara kakinya kuda tuh kan ada khasnya lah, kuda jalan. Itu lama-lama hilang pas di depan pintu kita. Kita buka, nengok, ya emang nggak mungkin ada dong, karena kita ada di lorong ini kan. Wah udah tuh bingung kan, akhirnya kita nelpon saudara gua itu yang bisa kan, malam-malam begini nelpon nanya ini kenapa kok ada suara kayak lewat-lewat gitu kan. Nah dijelasin dah tuh sama saudara gua. Kalau di lorong itu, ternyata emang kayak akses jalan ini loh, makhluk-makhluk begitu. Jadi lorong itu nembus sampai ke laut Tanjung Priok itu, Bang. Iya. Jadi kayak penghuni dari mana dari laut itu lewatnya ke depan rumah gue itu, Bang. Oke deh, kayak intinya akses dari mereka nih akses dari laut ke darat intinya begitu ya. Nah, jadi melewati itu. Jadi jalurnya tuh di depan pintu gue itu loh, Bang. Oh gitu. Jadi makanya udah sering emang dengar suara orang jalan kayak delman tadi, udah sering kalau itu. Iya. Ternyata emang diselidikin akses jalannya makhluk-makhluk sono, Bang. Berarti sering banget kejadian lu kalau ada suara orang jalan ternyata nggak ada nih. Sering banget kalau itu. Sering banget kalau itu ya. Nah, tapi kalau yang kuda ini, gue baru denger dan itu udah jelas banget kayak apa ya, kayak pokoknya delman lah kayak bunyi. Rame nggak tapak kudanya?
Rame banget, rame banget. Oke, kemungkinan Jelas rame. kuda-kuda yang zaman dulu ya, yang ramean itu ya, yang kudanya banyak ya. Kemungkinan besar. Karena kan kita emang nggak tahu ya yang lewat itu sebenarnya apa. Nah, 3 bulan kemudian di keluarga gue tuh diteror lagi bang. Kayak bukan diteror sih, lebih ke diganggu lagi lah. Kali ini yang diganggu ini nyokap. Oke. Posisi malam itu kayaknya jam 2 atau ya jam 2 pagi lah itu. Pagi itu ketika nyokap gue lagi tidur. Ngebangunin bokap sama ya keluarga kita dibangunin lah. Wah, bangun. Kenapa, Mak? Ini masa di muka nyokap gua, dia cerita, ini di muka kok kayak ada air netes katanya. Air netes dari mana? Dari atas kan, di atas kita ini dak kayak lantai 2-nya. Nah, posisi di lantai 1, nyokap lagi tidur. Itu kayak ada netes-netes, apaan bocor katanya. Bocor dari mana? Orang di atas kan kamar kan. Tapi kayak lagi tidur kayak netes gitu bang. Terus nah itu nyokap yang ngerasa. Dan itu bener dia kayak rambutnya basah gitu di sini. Oh iya, bener basah ya? Basah gitu. Makanya kita pikir bocor dari mana nih kan di atas kayak nggak ada apapun apa tentang air itu nggak ada lah pokoknya kan kamar. Lanjut tidur tuh bang. Lanjut tidur. Nyokap denger kayak suara geraman lagi tuh bang. Kayak suara geraman kayak apa ya? Nggak jelas lah. Kayak abstrak gitu suaranya. Kayak suara cowok tapi agak melengking gitu bang. Agak melengking tuh kayak ya pokoknya susah lah dijelasin, gue juga nggak dengar posisi waktu itu, teman nyokap yang dengar kan. Dipanggil lah saudara gua buat dipanggil lagi tuh saudara gua, pokoknya dipanggil mulu dah tuh. Dipanggil saudara gua, ini apaan? Tadi yang pertama ada suara apa? Ada yang netes. Kedua tadi ada yang kayak suara kayak gitu kan. Dilihat sama saudara gua, dimatiin lampu tuh sama dia, dimatiin semua. Dan itu katanya ada sosok yang nempel di atas ini bang, nempel di dak-dakan ini. Dan itu katanya yang netes itu air liur ya bang. Oke. Air liur makhluk itu bang katanya bang. Jadi dia kayak netes kena nyokap. Makhluk dari mana lagi tuh? Mungkin dari mana gua nggak tahu. Itu dia nempel bang di situ bang. Dan saudara gua ternyata yang sebelah rumah gua nih, dia sebelum kejadian gua ini, dia cerita nih akhirnya. Gua malam-malam di plafon gua kayak ada yang jalan, kata dia. Dia sekilas dia lagi tidur ngintip begini kayak laba-laba tapi orang gitu bang. Oke. Itu dia yang lihat sebelum kejadian ini, dia baru cerita tuh. Itu lah berarti sama dong kayak yang di saudara gue bilang ini, bentuknya kayak nempel gitu kayak laba-laba. Nah itu keluar air liur gitu. Nah saudara gue ternyata sebelum kejadian itu dia udah ngerasain bang, dia udah ngeliat, tapi dia baru cerita karena pas ada kejadian ini gitu. Ini sepupu yang biasa kan, bukan yang bisa kan? Iya yang biasa, yang sebelah lah. Nah di kamar dia sebelum kejadian itu ternyata dia ngalamin. Nah udah kejadian itu udah rada udah sebulan 2 bulan udah kayak aman kita, udah nggak pernah ada gangguan. Ya cuman mungkin kayak sesekali kayak ada kayak ada suara orang nangis, cewek di tangga. Itu kita sering dengar. Dan kayak ada suara orang nyapu. Itu sering dengar. Tapi berupa suara aja kalau sekarang. Sampai sekarang masih ada berarti? Gangguan minor seperti itu ya? Iya. Kayak paling suara sih lebih dominan kalau sekarang. Suara lebih dominan berarti? Udah nggak ada kayak yang kita ngeliat sosok-sosok gitu udah nggak ada. Oke. Barang-barang gerak pun nggak ada ya? Barang-barang poltergeist gitu? Iya. Udah nggak ada, tinggal suara-suara aja nih. Oke, sampai sekarang berarti nih ya posisinya. Nah tuh, dari cerita lu nih, gue mau nanya-nanya nih. Tadi kan almarhum nenek lu katanya dikirim, dikiriman segala macem kan. Bahkan itu yang nyaksiin pun rame tuh. Hampir satu keluarga lu semua nyaksiin kiriman itu, yang 3 pocong itu. Ini maksudnya ada penyebabnya nggak nih? Maksudnya nenek lu punya usaha apakah pada saat itu? Apakah nenek lu siapakah di situ kan nggak tahu nih. Namanya kayak gitu kan pasti ada persaingan atau ada yang dendam kan, banyak nih sebabnya nih. Apa nih? Nah itu setelah gua tanya-tanya ke saudara gua, yang ngirim siapa? Kebetulan yang ngirim masih satu gangan lah. Satu gangan. Dan gua nanya, kenapa kok dia bisa ngirim beginian gitu.
Dan itu ternyata sebabnya dia sakit hati Bang, karena dulu anaknya yang ngirim ini pengen dijodohin sama anak nenek gua, tapi nenek gua ini kayak nolak gitu. Oke. Kayak nolak lah, nolak halus lah. Dan yang orang ngirim ini nggak terima mungkin atau gimana, gua nggak tahu ya, karena itu kan dendam berarti? iya, Oh, jadi dendam masa lalu. masa lalu. Nah, gua dapat ceritanya sih begitu ya, gua kan belum tahu pas kejadian itu. Jadi kayak berupa mungkin dendam lama lah kayak ibaratnya gitu Bang. Dendam masa lalu ya berarti. Karena itu berarti. Karena itu bisa dipastikan karena itu. Bisa dipastikan karena itu. Dan yang untuk sosok-sosok lainnya nih yang memang sering ganggu berarti emang ya karena rumah lu tuh jalur ya, jalurnya mereka nih kebetulan. Iya. Mungkin dari situ juga. Bisa jadi tuh. Wah, gila gokil sih. Ini macem-macem ada ya. Bentukan apa aja ada nih. Dari yang di atas tuh yang plafon nungkik tuh gokil banget tuh. Itu sih Bang pengalaman gue yang bikin sampai sekarang masih deg-degan. Ya, karena kejadian-kejadian horor yang dialamin rame-rame itu maksudnya yang kita nggak nyaksin sendiri nih, kita nyaksin bareng-bareng. Bahkan tadi pas kita syuting, kita semua denger kan di dalam sini. Bener-bener. Itu suara jelas banget, gila. Ya fenomena-fenomena kayak gitu yang kita gampang kita inget gitu loh, susah kita lupain. Nah ini paling pertanyaan terakhir dari gue nih, cuman agak panjang mungkin nih. Pertanyaan gue kan, itu kan rumah lu dan sekitarnya kan saudara-saudara lu nih semua. Satu pemukiman itu kan rata-rata masih family lah ya. Pasti mereka nih gue yakin banyak punya cerita versinya masing-masing. Karena sekarang lu yang cerita ya lu nyeritain versi rumah lu, bener kan? Iya bener. Dan lu pasti udah sering banget lah, kayak lu bilang tadi, gue banyak kok udah sering tukar-tukaran cerita juga gue sama sepupu-sepupu yang lain, mereka juga sering ngalamin. Ini jadi sahabat lonceng ya, sebenarnya di pemukiman ini sepupu-sepupunya nih, family-familynya nih banyak sekali ngalamin kejadian horor di rumahnya masing-masing. Cuma versinya beda-beda, bener-bener gangguannya pun beda-beda, dan sosoknya beda-beda. Yang ini versinya Piko nih, jadi ini versi bener-bener di rumahnya Piko. Oke, gue mau nanya nih kali ini. Ada nggak satu atau dua cerita dari saudara-saudara lo, dari family lu, yang pernah lu denger yang paling serem? Ada Bang. Itu boleh tuh, ceritain tuh. Dia ini, saudara gue ini, posisinya emang di sebelah gue ini. Dan yang tadi gue ceritain tuh, yang dia ngeliat sekilas kayak ada yang jalan. Nah, dia juga ngalamin hal yang ini. Ini rumahnya di sebelah lu apa di mana? Sebelah. Persis sebelah lu nih? Sebelah. Satu tembok ini kita cuma batas tembok lah. Nah, dia cerita nih, versi dia kan. Jadi dia waktu malam-malam katanya pas lagi mau mandi, itu dia kan ke kamar mandi, kaget pas ngeliat lagi masuk ke kamar mandi, kaget ngeliat WC-nya itu ada darah Bang. Oke. Ada darah banyak katanya, terus kayak netes-netes di pinggiran-pinggiran WC itu, toilet itu. Dan dia pikir katanya kakaknya mungkin kayak lagi datang bulan. Bener. Lagi haid ya. Nah, dia nanya dah ke kakaknya, lagi datang bulan, kan kakaknya cewek tuh. Siapa? Enggak. Lah kok itu darah? Di kamar mandi banyak, darah siapa? Iya, nggak dibersihin ya. Disiram tuh sama saudara gue akhirnya, lu darah apa kali, darah tikus kali, gini. Disiram, dia bersih tuh. Baru dibersihin lah pokoknya. Paginya lagi, pas dia mau mandi, itu ada darah lagi Bang. Oke. Di WC-nya itu lagi, sama persis. Itu di lubangnya itu darah semua. Dan di pinggirannya itu dia bilang kayak netes gitu, kayak bercak-bercak gitu. Nah, akhirnya dia penasaran kan, nanya lah sama saudara gue yang biasa itu. Ini ada apaan kok ada darah mulu katanya. Diperiksa dan katanya itu ada sundel bolong Bang di kamar mandinya dia ini. Oke. Jadi dia posisi kayaknya nggak di kamar mandi, kayak di atas mungkin, dia kayak darahnya kayak netesnya ke kamar mandi ini. Oh, dari situ arahnya. Dia jadi kayak katanya mau masuk ke situ, tapi dia nggak bisa. Akhirnya dia nunggu di atas kamar mandi kayaknya. Nah, itu cerita versi dia tuh Bang. Ya, cerita dari dia nih ya, cerita masing-masing dari dia. Oke, ada lagi nggak? Nah, ada lagi, tapi dia agak posisi rumahnya agak jauh lah dari rumah gue. Oke. Kayak mungkin berapa blok. Nah, cerita versi dia agak mirip kayak versi kiriman ke nenek gue ini Bang.
Dia berupa kiriman juga. Oh, dia dikirim juga berarti? Dia orang tuanya juga, kayak mungkin ada yang nggak suka ya, gua nggak tahu. Itu dia jadian, dia bilang sih waktu itu habis Isya. Dia bilang dia sekeluarga lagi ngumpul di ruang tamu, dan itu tiba-tiba kayak ada suara ledakan juga bang, katanya, kata saudara gue ini. Suara ledakan tuh, duar gede lah dari teras halaman dia, parkiran mobil, dari situ sumbernya. Dia nelpon dong, saudara gue lagi kan, biasalah kalau ada kayak gitu urusannya saudara gue. Dia nelpon, ini ada apaan? Katanya tuh suara ledakan gini-gini. Pas dilihat sama saudara gue tuh, katanya di teras itu ada ratusan kayak kiriman, tapi ratusan ini loh, kayak ratusan apa sih ya? Ratusan makhluk lah ya. Ratusan makhluk buat nyerang saudara gue ini. Dan akhirnya saudara gue bilang nolongin lah, kayak yaudah ntar gue ini nih, gue bantuin lah. Saudara lu yang bisa ini? Yang bisa ini ngebantu lah. Tunggu situ ya, katanya setengah jam. Nah, saudara gue di rumah, nggak ke sono, dia dari rumah ngebantuinnya. Udah tuh akhirnya dikasih wiritan sama saudara gue. Nah, keluarga saudara gue ini pada ngebaca tuh wiritan yang dikasih tuh. Dan mereka sekeluarga dengar suara kayak orang lagi perang bang di teras rumahnya itu. Suara adu-aduan pedang. Suara kayak pasukan-pasukan naik kuda. Iya. Jadi kayak rame gitu, kayak bunyi kayak pedang tuh. Nah, dan di terasnya itu banyak darah bang. Kayak tiba-tiba kayak ada darah di sini, ada darah di sini, ada darah di sini. Itu mereka sekeluarga ngelihat, nyaksiin, dan mereka semua denger. Dia cerita dia ya begitu. Nah itulah yang lumayan bagi gue tuh, ibaratnya kayak nggak real tapi ada ininya loh. Iya. Ada darah, benar-benar banyak bercak darah di mana-mana. Iya, di terasnya itu, di parkiran mobil itu lantainya banyak darah. Iya, gokil. Dan itu menurut keterangan saudara gue yang bisa ini, yaitu mereka lagi ngelawan lah yang ngirim itu gitu bang. Oke. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Viko ya tentang rumahnya nih yang angker banget di daerah Jakarta Utara. Pokoknya sahabat lonceng yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nih mampir ke channelnya Bang Viko nih di Kisah Tengah Malam. Jadi di sana banyak juga video-video horor lainnya dari narasumber-narasumber yang nggak ada di YouTube manapun. Jadi emang benar-benar buat nambah asupan-asupan horor kalian ya, bisa mampir ya ke channel Bang Viko ya Bang ya. Itu sampai sekarang masih ongoing terus kan Bang ya? Masih. Alhamdulillah. Nah lumayan tuh sahabat lonceng. Jadi jangan lupa mampir, jangan lupa dibantu subscribe juga pastinya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin thank you banget nih buat Bang Viko. Untuk kedua kalinya udah datang ke Lonceng Misteri nih, gila banget. Thank you Bang ya, ceritanya epic nih. Dan pokoknya kalau ada cerita lainnya, jangan kapok main kesini. Siap. Jadi buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber nih, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagramnya itu ya. Nanti akan ngarah ke WA admin kita. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Viko dari Kisah Tengah Malam izin pamit. Bye-bye.